8 tahun sudah, Jokowi menakodai negeri ini. Pembangunan ratusan proyek infrastruktur dikebut demi mengejar ketertinggalan. Risiko yang tak kecil, di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan. Sejak awal memerintah, Jokowi memang telah mencanangkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas kerjanya. Tema yang diusung adalah membangun dari pinggiran, sesuai visi Nawacita. Dalam konteks ini, pembangunan tol Trans Sumatera di belahan barat Indonesia menjadi penting, guna mempersempit ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Gerak cepat juga dilakukan di tol Trans Jawa. Sejumlah proyek tol yang menghubungkan Solo, Ngawi hingga Mojokerto yang telah mangkrak 20 tahun lamanya, diambil alih oleh dua BUMN, yakni PT Jasa Marga Terbuka dan PT Waskita Karya Terbuka. Tak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan 2 kali Perpres yang mencanangkan 245 proyek strategis nasional, plus 2 program prioritas. Hampir setengahnya merupakan proyek infrastruktur konektivitas untuk menghubungkan antar wilayah terdiri dari 115 proyek. Sisanya berupa 54 proyek bendungan, 30 kawasan, 12 energi, dan lain-lain sebanyak 34. Begitulah, demi mengejar ketertinggalan derap pembangunan infrastruktur terus dilecut di era pemerintahan Jokowi. Jika menoleh ke belakang, ditempuhnya kebijakan ini cukup beralasan, mengingat para ekonom dan sejumlah lembaga telah lama menyuarakan bahwa infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Infrastruktur, khususnya yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, diharapkan menjadi katalisator untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dalam implementasinya, pemerintah memakai pendekatan Indonesia sentris. Pendekatan ini ingin merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa. Proyek-proyek strategis nasional tersebar di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok.